Halo, ketemu lagi dengan saya Si Wijayanti. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih poin-poin yang penting ketika menulis hasil dan pembahasan. Jadi setelah bab-bab sebelumnya kita sudah bahas, nah salah satu bab yang juga penting karena merupakan temuan dari hasil penelitian kita adalah bagaimana menyajikan dalam bab hasil dan juga bagaimana membahasnya dalam pembahasan. Mari disimak. Baik, kita ke menulis bagian hasil dan pembahasan ya. Setelah kita membahas beberapa bab-bab sebelumnya, nah kita menulis ke bagian apa sih yang perlu diperhatikan ketika kalian menulis bagian di hasil dan pembahasan. Nah, kita langsung saja ya, karena mungkin setelah kalian melakukan penelitian, kalian mengumpulkan data dari berbagai macam instrumen, bisa kuesioner, dari observasi dan lain-lain, kemudian kalian menulis ke bagian hasil. Nah, apa yang perlu diperhatikan ketika menulis bagian hasil penelitian ya? Jadi yang pertama adalah tulislah dengan sistematis, karena dengan menulis dengan sistematis, yang membaca akan lebih enak gitu ya, dibandingkan kalau susunannya nggak enak dilihat gitu ya. Jadi tulislah dengan sistematis, dengan bisa poin-poin. Misalnya yang pertama karakteristik, misalnya kalian menggunakan responden, karakteristik responden. Habis itu baru misalnya analisis univariat, bivariat, multivariat gitu ya. Jangan misalnya di awal tiba-tiba multivariat gitu kan, orang kan bingung gitu ya. Jadi punya alur yang jelas, yang sistematis, sehingga dapat diikuti oleh pembacanya dengan enak. Kemudian yang nomor 2 adalah siapkan sajian data yang variatif, hasil dari analisis data ya. Jadi kalian sudah analisis, nah kalian tinggal punya planning nih, dari hasil analisis itu mau disajikan dalam bentuk apa saja gitu kan, ada banyak pilihan-pilihan, yang jangan monoton misalnya tabel semua. Ada tabel, ada grafik, ada berbagai macam chart pie atau bar chart yang bervariasi, ataupun peta visual dengan spasial gitu, tergantung datanya dan tergantung tujuannya gitu. Kalian punya, jangan pula tampilannya sama semua gitu ya. Itu yang perlu diperhatikan, artinya bahwa bagaimana informasi sajian data tetap ditampilkan dengan baik, tetapi juga tidak monoton gitu. Itu juga akan jadi nilai plus dari bagaimana caramu melakukan sajian data. Kemudian jangan mengulang yang sudah ada di tabel atau sajian data yang lain dengan narasi yang sama. Ini adalah dosa besar ketika menulis narasi hasil, dan ini sering dilakukan. Jadi kayak ada beberapa yang bilang, oh kalau teksnya panjang itu semakin tebal semakin oke gitu, padahal nggak juga gitu ya. Jadi jangan mengulang lagi, apa gunanya tabel grafik kalau harus diulangi dengan yang sama, misalnya persis gitu ya, tabel sekian, kemudian di narasi di bawahnya berdasarkan tabel 2.1 dihasilkan gini-gini terus ke bawah. Itu sangat membosankan bagi pembacanya. Tapi apa yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan adalah dengan meng-highlight atau memfokuskan pada data-data yang penting. Nah, itu yang sangat disukai oleh pembaca. Jadi pembaca tuh karena skripsi atau tesis atau apapun itu ya, hasil penelitian kalian itu tebel, kan harus membaca satu-satu tabel itu kan membutuhkan energi. Pembaca pengennya ya udah dikasih tahu aja yang penting-penting itu apa sih gitu. Nah, itu akan disukai oleh pembaca. Berikan highlight. Oh, yang menarik apa sih dari berbagai macam, dari tabel-tabel itu, poin-poin apa yang penting. Nah, itu dinarasikan. Nah, pembaca. Kemudian kalau mau, ada beberapa pembaca yang ingin tahu secara detail, dia tinggal lihat tabelnya atau
lihat sajian datanya, tergantung apakah itu tabel, apakah itu chart, dan lain-lain gitu ya. Jangan mengulang yang sudah ada di tabel dengan narasi yang sama. Itu jadi, lah apa fungsinya sajian data tadi gitu ya, apakah tabel, apakah grafik gitu. Jadi ada dua yang harus saling mendukung, sajian datanya dan juga narasinya gitu. Jangan diulang gitu, tidak akan berarti yang sajian data ini nggak ada gunanya dong kalau diulang lagi secara rinci. Tetapi sampaikan highlight-nya. Jadi pesannya itu lebih gampang diterima oleh pembaca. Kemudian yang nomor 4 juga jangan biarkan tabel, grafik, peta berdiri sendiri seakan terpisah dari teks. Kadang-kadang itu taruh aja. Nah, pembaca bingung gitu. Tabel, grafik, peta adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporanmu, dari bagian hasilmu itu. Jadi berikan kalimat pengantar seperti yang terlihat, apa yang kalian bicarakan di situ, seperti terlihat pada tabel X 2.1 atau gambar 5.1 atau berapa gitu. Jadi ada satu keselarasan, enak gitu pembaca itu membaca kalau tulisannya seperti itu, enak dibaca ya. Kemudian ini juga perhatikan, ada beberapa yang walaupun itu sepele ya, tapi ya harus diperhatikan juga. Ini karena di bagian hasil pasti banyak saja data. Tabel diikuti dengan angka ditulis dengan kapital, T-nya besar, G-nya besar. Kalau diikuti, tapi kalau tabel berikut, gambar berikut, G atau T-nya ya kecil. Kemudian caption atau misalnya tabel 2.1 karakteristik responden atau hasil analisis univariat ditulisnya di atas tabel. Kemudian kalau gambar atau chart, grafik, peta, keterangan gambar ditulis di bawah gambarnya gitu ya. Jangan kebalik-balik gitu. Karena itu juga penulisan ilmiah tetap harus ikut kaidah-kaidah dan pedoman. Itu biasanya sudah ada di pedoman ya. Nah, sajian data tuh harus milih yang seperti apa. Jadi, sajian data pilihlah yang variatif agar tidak monoton. Jadi, kalian punya planning ya. Data ini yang mau ditampilkan dengan sajian data apa? Mau tabel, mau chart, mau peta, atau ada gambar, foto. Enggak. Kalian tinggal memvariasikan dan mudah dipahami oleh pembaca. Jadi sajian data yang bagus, ketika dia melihat data itu, pembaca itu langsung bisa menyerap informasi dengan segera. Itu kadang-kadang ada yang nggak ada keterangannya, grafik nggak ada apa ya, bagian keterangannya itu nggak ada. Jadi bingung, misalnya warnanya berbeda-beda, tapi nggak ada keterangannya warna ini artinya apa, itu juga jangan dilakukan. Jadi mudah dipahami oleh pembaca. Itu salah satu sajian data yang bagus. Bila terlalu panjang bisa diletakkan pada lampiran. Ada beberapa misalnya tabelnya, hasilnya, jangan kalau yang terlalu panjang itu tampilkan itu di lampiran. Kalian bisa detail terkait apa dapat dilihat atau dapat dilihat pada lampiran berapa gitu, lampiran 2, lampiran 3 gitu. Nanti di lampiran ditampilkan terus ditulis lampiran 2 ini gitu. Jadi sistematis seperti itu. Jadi tidak mengganggu tiba-tiba ada berapa tabel panjang sekali di tengah-tengah hasil gitu ya. Nah, ini terkait bagaimana menulis hasil. Nah, ini salah satu yang penting juga adalah setelah hasil biasanya satu bab dengan pembahasan. Ini juga merupakan satu PR bagi teman-teman yang mungkin bingung mau membahasnya gimana caranya gitu ya. Padahal bab pembahasan adalah bagaimana penulis atau peneliti memberikan penjelasan hasilnya ini apa sih maknanya, interpretasinya adalah di bagian pembahasan. Si daya logika, daya analitiknya si penulis bisa muncul di pembahasan gitu ya. Nah, yang perlu diperhatikan ketika kita menulis pembahasan adalah tujuan menulis pembahasan adalah membahas hasil-hasil penelitian loh. Ketika hasilnya begini, penulis itu memberikan justifikasi, memberikan keterangan, memberikan
dugaan-dugaan kenapa ini terjadi, atau misalnya efeknya apa, dampaknya apa gitu. Jangan membahas seperti tinjuan pustaka gitu. Sering sekali ini muncul ya. Jadi penulis atau peneliti itu nyari jurnal yang mirip, yang sesuai lah ya dengan hasil penelitian, tapi ditaruh-taruh aja gitu. Harusnya penulis atau peneliti itu membaca itu dan itu membuat apa, hasil-hasil jurnal itu, bagaimana itu menjadi untuk mendukung pembahasan kita, tapi dengan kalimat kita sendiri gitu. Ya, ini yang sering saya temukan. Memang tidak mudah, ini memerlukan jam terbang menulis dan juga membaca. Membaca sama menulis tuh kayak dua sisi yang saling melengkapi ya. Orang bisa menulis yang bagus karena pasti sering baca gitu. Bagaimana karena sering itu muncul tidak sadar bagaimana itu dia menuliskan dengan lebih enak dibaca ya karena dia sering baca gitu ketika bagaimana dia menulis. Kemudian ketika menulis hasil, untuk menulis pembahasan, mulai dari hasilnya dulu secara singkat kemudian dibahas. Ada beberapa yang sering saya temukan tuh kayak tinjauan pustaka dulu lama gitu, kemudian muncul hasilnya di bawah loh. Orang bingung gitu ya. Padahal kita tahu bahwa pembaca mempunyai sedikit waktu untuk bisa membaca penelitian kita dan pengennya ya segera apa sih hasilnya gitu. Mulai dari hasil. Kemudian dari hasil itu ke membahas kenapa kok hasilnya begitu. Kita bisa menggunakan bagaimana penelitian-penelitian sebelumnya, atau kita bisa menyampaikan kenapa sih seperti itu hasilnya gitu, bisa dari didukung oleh referensi-referensi pendukung, atau dampaknya apa, dampak dari ketika terjadi seperti hasilnya seperti itu, dampaknya apa, kita bisa mencari referensi dari berbagai referensi. Jadi perkaya referensi variasi ya dari jurnal-jurnal nasional terakreditasi ataupun dari jurnal-jurnal internasional yang bereputasi. Ya. Kemudian yang penting juga pada saat kita menulis pembahasan adalah memerlukan logika berpikir dan analisis dari penulisnya. Makanya memang misalnya kita membaca beberapa jurnal, kemudian kita tulis tuh apa sih sarinya atau rangkumannya. Nah ini cocok nih untuk saya mau membahas poin apa gitu. Jadi memang membutuhkan waktunya seperti itu, baca, kemudian sudah di istilahnya itu membaca itu nggak mikir lagi. Kadang-kadang gini di pembahasan tuh seringnya tuh berdasar menurut penelitian ini ditulis tuh berdasarkan penelitian ini, jadi cerita sendiri-sendiri, penelitian ini begini, penelitian itu begitu, itu kayak cuma menyajikan ditulis ulang lagi. Tetapi fungsinya ketika penulis menulis pembahasan, ya udah diramu, pembaca tuh tinggal baca jadinya atau matangnya tuh gimana gitu. Itu pembahasan yang bagus seperti itu. Jadi bukan dipanjang-panjangin, tapi kita bisa meringkas, membuat ringkasan sintesis. Itu memang tidak mudah, tetapi pembahasan yang bagus seperti itu. Jangan biarkan pembaca membaca pembahasan yang nggak nyambung antar paragraf. Nah ini kadang-kadang tiba-tiba cerita apa, habis itu cerita apa gitu. Itu akar permasalahannya adalah copy paste. Ketika kalian membuat kalimat sendiri, tetapi dengan tetap menggunakan dokumen-dokumen pendukung, itu akan lebih enak dibaca karena penulis tuh mau menceritakan apa, mau membahas apa, jelas gitu. Tetapi kalau cuman naruh-naruh itu adalah akar permasalahan kenapa pada nggak nyambung gitu ya. Kemudian selalu berikan referensi atau sumber pustaka yang relevan untuk mendukung pembahasan. Karena bukan pembahasan, kalau tanpa referensi ya kalian dikirain asumsi kalian sendiri atau ngarang gitu ya. Tulisan ilmiah, sumber pustaka atau referensi itu kunci penting sekali gitu. Jadi selalu berikan referensi atau sumber pustaka yang relevan untuk mendukung pembahasanmu gitu ya.
Nah, itu mungkin beberapa poin-poin penting dari bagian menulis hasil dan pembahasan. Ini adalah bab-bab terakhir akhir ya. Jadi bagaimana kalian memberikan effort, tenaga, energi untuk bisa memberikan yang terbaik untuk bisa menulis hasil dan pembahasan. Karena ya hasilmu ada di situ. Bagaimana membahas hasilmu ya. Bagaimana kalian memberikan energi dan upaya yang maksimal untuk bisa memberikan analisa logika berpikir untuk membahas hasil temuan-temuan. Oke, mungkin itu saja sharing-sharing saya hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap semangat.